Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, kenalin, nama Ibu Dea Gustiani. Nah, di sini Ibu mau mengajar tentang mengenal huruf hijaiyah dan mengenal surah An-Nasr. Sebelumnya, gimana kabarnya? Anak-anak pada baik? Pada sehat semuanya di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga juga pada sehat semuanya di rumah ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu buat kehadiran kalian ya. Absen pertama hadir, absen kedua hadir, ketiga, ya. Selanjutnya Ibu absen sambil ditanya ya nanti ketika pembelajaran berlangsung. Nah, yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini adalah mengenal huruf hijaiyah dan mengenal surah An-Nasr. Ada yang udah tahu huruf hijaiyah itu apa? Huruf hijaiyah? Alif, ba, iya betul. A, ya, ta, sa, iya itu. Nah, bedanya kalau alif itu belum ada harokatnya, belum ada tanda bacanya. Kalau misalkan a, ba, ta, udah ada tanda bacanya. Nah, kita pelajarin ya nanti. Coba. Di sini ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah huruf sejenis alfabet. Kalau misalkan di huruf bahasa Indonesia, alfabet itu apa? Kayak gimana? Nah, alfabet itu kayak huruf A, huruf B, huruf C, D, sampai Z. Itu namanya alfabet ya. Kalau misalkan di huruf Arab, di bahasa Arab itu namanya huruf hijaiyah. Kayak A, Ba, Ta, Sa. Nah, itu huruf hijaiyah namanya. Terus, huruf hijaiyah biasa digunakan untuk penulisan dalam Al-Quran. Al-Quran, kalian pernah baca Al-Quran? Sering baca Al-Quran ya? Harus sering baca Al-Quran. Karena sebagai dasar penulisan Al-Quran. Al-Quran kalau misalkan nggak ditulis sama huruf Arab, nanti nggak jadi Al-Quran gitu ya. Nggak akan jadi Al-Quran dibukuin gitu. Yang ketiga, huruf hijaiyah adalah dasar dari pembentukan kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah juga diambil dari bahasa Arab al-hijaiyah yang memiliki arti ejaan atau mengeja. Nah, lalu tidak hanya digunakan dalam Al-Quran, tetapi huruf hijaiyah ini juga digunakan dalam penulisan sehari-hari dari bahasa Arab. Huruf hijaiyah memiliki jumlah sebanyak 29 huruf. 29 huruf banyak ya. Pada huruf tersebut masing-masing memiliki cara bacanya tersendiri. Harokat digunakan pada huruf hijaiyah untuk memudahkan dalam membaca huruf Arab. Harokat itu seperti tanda bacanya. Kalau misalkan huruf hijaiyahnya itu kayak alif, ba, ta. Kalau misalkan udah pakai harokat, jadi udah ada tanda bacanya gitu. Nanti kita pelajari ya. Macam-macam harokat ini ada 9. Ada fathah, domah, kasroh, sukun, fathah tain, domah tain, kasroh tain, tasydid, sama bacaan panjang yaitu mad ya. Nah, ini belajar menghafalkan huruf hijaiyah. Coba bareng-barengnya dari yang warna kuning. Nih, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, go, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Harusnya nggak ada huruf hamzah ya, hamzah yang kayak gitu. Ini sini nggak ada. Nah, ini adalah contoh huruf-huruf hijaiyah. Kalau misalkan tadi huruf hijaiyahnya itu belum ada tanda bacanya, dan sekarang huruf hijaiyah kita belajar menghafalkan huruf hijaiyah. Nah,
Ada fatatain, kasrotain, domatain. Kalau misalkan fathah itu di atas, tandanya kayak gini. Kalau misalkan kasroh itu di bawah, kalau misalkan doma itu yang di atas tapi ini kayak gini nih, doma. Nah, kalau misalkan nih, ini alif dikasih harokat fathah. Fathah itu dibacanya A. Kalau kasroh dibacanya I, kalau doma dibacanya U ya. Kalau doma dibacanya U. Jadi kalau misalkan huruf alif dikasih tanda fathah yang dibacanya A, jadi A. Gitu. Kalau misalkan huruf ba dibaca dikasih tanda kasroh, jadi I. Belakangnya jadi B gitu. Kalau misalkan tak dikasih tanda domah, dibaca huruf U, jadinya tu gitu. Nah, di sini kalau misalkan ada fatatain, kasrotain, domatain, di belakangnya itu ditambahin bunyi N. Jadi kalau misalkan fatatain, tadi kan fatah dibacanya A, ditambahin N, jadinya an gitu. Kalau misalkan ini huruf ba ditambah fatatain jadinya ban. Kalau ditambah kasrotain jadinya bin, karena i ditambah huruf n ya. Kalau misalkan domah jadi bun, huruf u ditambah n. Tuh. Ada yang belum mengerti semuanya? Anak-anak? Coba ya ini. Nah, kita praktekin nih. Kalau fatatain, dua fatah. Jadi di atasnya itu ada dua si garisnya itu. Ini fatah aja. Kalau ini fatatain. Nah, dibaca an, ban, tan, san, yan, han, khon. Nah, sampai ke yan ya. Nah, ini kasrotain. Kasrotain itu yang tandanya di bawah. Kalau kasroh, satu tandanya garisnya. Kalau kasrotain, dua sama ditambah huruf n di belakangnya ya. Kita baca in, bin, tin, sin, yin, hin, khin. Nah, sampai huruf yin ya. Nah, ini selanjutnya ada doma. Kalau doma itu U tandanya kayak gini di atas. Kayak huruf 9 kebalik gitu ya. Huruf 6 kebalik gitu, dimiringin. Kalau misalkan domatain ada dua. Jadi si tandanya itu kelihatannya beda ya kalau domanya aja gini, kalau domatain kayak gini. Nah, kalau domah aja dibacanya U, kalau ada yang ada tainnya dibacanya un, domatain. Nah, dibaca kita iniin ke huruf hijaiyahnya. Kalau pakai domatain, un, bun, tun, sun, jun, hun, hun, sampai huruf yun. Nah, jadi kelihatan bedanya ya anak-anak ya. Kalau misalkan fatatain, fatahnya aja dibacanya A. Kalau misalkan kasrohnya aja I. Kalau misalkan domah aja U. Nah, kalau misalkan di belakangnya ditambahin tain, berarti nanti cara bacanya juga ditambahin huruf N, bunyi N. Kalau misalkan fatatain berarti dibacanya an. Gitu. Kalau kasrotain in. Kalau domatain berarti un. Ya, tuh. Nanti Ibu kasih ini ya, kasih latihan soal. Biar kita tahu. Nah, ini ada juga harokat sukun. Harokat sukun ini terletak di atas huruf hijaiyah, huruf yang bersuarakan hurufnya mati. Nah, tandanya ini kayak gini yang bulat di atas, ini namanya sukun. Jadi ketika ada huruf sukun, ini pelafalnya dibacanya mati gitu ya. Coba ini. Ini ada contohnya, ini ada huruf alif sama huruf ta. Huruf alifnya itu berharokat fathah, jadi dibacanya A. Nah, ini huruf ta dipakein sukun, jadi tidak dibaca. Tidak dibaca. Kalau misalkan digabung huruf alif sama ta dibacanya, jadi at. Karena taknya itu berharokat sukun. Sama halnya dengan ini. Ada alif berharokat fathah dan ada sa berharokat sukun. Jadi dibacanya as.
kayak am, an. Jadi tidak ada bunyi. Jadi tidak ada bunyi, jadi dimatikan gitu ya si tanda bacanya. Tuh. Paham semuanya? Paham. Ya. Ini buat kasih tugas buat yang mengenal huruf hijaiyah ya. Nah, nanti Ibu share aja buat tugasnya ya. Yang kedua, yakni mengenal surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini kok Ibu salah nulis jadi Al-Ma'un. Nah, An-Nasr ini adalah surat ke-110 di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 3 ayat. Arti surah An-Nasr itu yaitu pertolongan. Nah, nama An-Nasr ini diambil dari ayat pertama surah tersebut. Iza ja'an Anas. Nah, diambil dari ayat pertama surah ini. Dan surat An-Nasr juga tergolong ke dalam surah Madaniyah karena turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Isi dari surah An-Nasr itu tentang penyampaian kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah serta kaum muslimin yang akan memberikan pertolongan dan juga kemenangan. Itu jadi asal usul dari surah An-Nasr. Coba kita hafalin surah An-Nasr bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah pelafalan surah An-Nasr. Nanti kita ulang-ulang buat hafal surah An-Nasr-nya ya. Nanti Ibu tes dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ada 3 ayat, nanti kita belajar. Dan di sini ada tugas juga, Ibu kasih tugas buat dari materi surah An-Nasr. Jadi nanti tugasnya ada 2, ada yang dari mengenal huruf hijaiyah sama yang surah An-Nasr ini gitu. Sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang mau bertanya semuanya? Kalau ada yang belum ngerti boleh dipahami. Boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan supaya paham. Nanti buat belajarnya, buat hafal surah An-Nasr-nya, nanti Ibu tes surah An-Nasr-nya. Dihafalin dulu. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, Ibu tutup ya. Alhamdulillah. Dari pembelajaran hari ini, kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajarannya ya. Makasih semuanya. Sehat-sehat ya di rumah. Dadah.